Bagaimana KPK akan menggunakan kewenangan SP3-nya? Kita akan segera terhubung dengan juru bicara KPK, Febri Diansyah, yang tergabung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat malam, Mas Febri. Selamat malam, Mbak Rara. Ya, Mas Febri, KPK ini sudah menerbitkan SP3 terhadap 4 tersangka yang memang sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan kasus yang lain yang dinilai mandek? Jadi pertama saya clearkan dulu ya, bukan sudah menerbitkan, tapi ada pertanyaan kemarin pada RDP dengan Komisi 3, kalau KPK akan menerbitkan SP3, berapa kasus yang akan diterbitkan? Itu pertanyaan dari anggota DPR dari Komisi 3. Dan kemudian pimpinan KPK menjelaskan dua hal pokok. Pertama, tidak semua kasus yang sudah 2 tahun itu otomatis SP3. Ini yang perlu clear kita lihat karena di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau revisi kedua Undang-Undang KPK ini disebutkan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan atau penuntutan. Apa indikatornya? Itu yang dijelaskan oleh pimpinan kemarin. Ada 3 indikator. Pertama, alat bukti yang tidak cukup. Yang kedua, bukan tindak pidana. Dan yang ketiga, dihentikan demi hukum. Nah, klausul tentang tersangka yang meninggal dunia atau misalnya daluarsa atau sebab-sebab lain masuk dalam kategori ketiga ini. Karena itulah pada poin kedua pimpinan mengatakan kalaupun nanti perlu di SP3, jadi kalaupun perlu di SP3, maka yang disebut adalah 4 orang tersangka yang dalam proses hukum berjalan itu meninggal dunia sebelum kasusnya sempat dibawa ke persidangan. Jadi konteksnya adalah hal tersebut. Karena kita kan nggak pernah tahu ya ketika seseorang misalnya menjadi tersangka hari ini, kita tidak tahu bulan depan atau tahun depan ketika proses masih berjalan yang bersangkutan masih hidup atau sudah meninggal dunia begitu. Baik, Mas Febri tadi dikatakan kalau perlu SP3 4 tersangka yang memang sudah meninggal dunia itu yang akan kemudian diterbitkan SP3-nya. Artinya ini akan follow up-nya seperti apa? Apakah masih dalam tahap kajian dan wacana atau memang sudah akan diterbitkan dalam waktu dekat mengenai SP3 terhadap 4 tersangka yang sudah meninggal dunia ini? Ada satu klausul lagi yang harus kita perhatikan. Pertama misalnya untuk terakhir ada tersangka yang kami umumkan itu baru beberapa bulan ya dalam kasus pengembangan suap lapas Sukamiskin. Jadi dalam status yang menjadi tersangka sekaligus yang masih terpidana yang bersangkutan meninggal dunia. Sementara waktunya belum 2 tahun. Padahal Undang-Undang KPK menyebutkan penyidikan 2 tahun setelah penyidikan dapat dilakukan penghentian jika memenuhi syarat yang seperti yang saya sebutkan tadi. Artinya kan harus dilihat waktu 2 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga penting kita pahami, ketika seorang tersangka meninggal dunia, tanpa dihentikan secara spesifik atau secara formil atau SP3 yang disebut tadi, sebenarnya demi hukum penuntutannya juga harus berhenti. Karena klausul itu sudah diatur di pasal 77 KUHP seingat saya, bahwa penghentian penuntutan terhadap orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat dilakukan lagi. Sehingga secara otomatis sebenarnya penyidikannya juga tidak akan bisa berjalan kalau tersangka sudah meninggal dunia. Kecuali ada klausul lain di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita, kalau ada kerugian keuangan negara atau kalau ada pelaku yang lain. Jadi tidak menghentikan secara keseluruhan kasusnya, tetapi lebih pada pertanggungjawaban pidana orang per orang. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat artinya untuk kasus-kasus yang selama ini bisa dikatakan mandek seperti itu, padahal apabila kita kembalikan pada Undang-Undang KPK yang baru pasal 40 ayat 1, tadi juga Mas Febri mengatakan bahwa ini dapat menghentikan penyidikan, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, dan kita ketahui ada beberapa kasus yang memang kondisinya sudah lebih dari 2 tahun tapi kemudian tidak bergerak maju ke arah persidangan. Ini akan seperti apa, Mas Febri? Ya, tentu diidentifikasi dulu penyebabnya apa. Karena kalau kita bicara soal misalnya antara tindak pidana umum dengan tindak pidana korupsi, mana yang lebih rumit menangani tindak pidana umum dibanding dengan tindak pidana korupsi. Apalagi kalau tindak pidana korupsi ini dilakukan lintas negara.
dilakukan oleh orang yang sangat punya kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing, dan dilakukan secara tertutup dengan kekuasaan yang sangat kuat misalnya, tentu jauh lebih rumit tindak pidana korupsi. Dalam kondisi yang sangat berbeda ini saja sebenarnya janggal ketika penanganan tindak pidana korupsi dibatasi waktunya, sementara tindak pidana umum tidak dibatasi waktunya selama 2 tahun. Itu satu catatan yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Yang kedua, kalau kita bicara seluruh kasus korupsi dibatasi waktunya 2 tahun, maka KPK tidak akan pernah menangani kasus-kasus besar. Saya ingin kasih contoh kasus yang butuh waktu lebih dari 2 tahun. Kasus KTP elektronik, kasus BLBI, kasus pencucian uang dengan tersangka TCW yang baru saja kami ajukan di persidangan. Untuk kasus TCW tersebut yang kami sita asetnya sekitar 500 miliar rupiah. Butuh waktu sekitar 4-5 tahun penyidikan. Bayangkan kalau dibatasi waktu 2 tahun, maka kita tidak akan bisa menangani kasus yang nilainya ratusan miliar. Kasus Garuda misalnya, awalnya suapnya sekitar 20 miliar rupiah, kemudian kami identifikasi rekening lintas negara, ada seratusan rekening lintas negara, dan kemudian kami identifikasi ada dugaan suap terkait dengan pembelian pesawat dan mesin pesawat itu totalnya sekitar 100 miliar pada sejumlah pejabat di Garuda Indonesia saat itu. Tidak akan mungkin ini bisa dibongkar kalau semua kasus dibatasi waktunya 2 tahun. Ya. Karena Mas itulah Febri, ada indikator yang harus dilakukan secara objektif. ya, tadi dikatakan memang menyelesaikan kasus korupsi ini sangat rumit, artinya tapi kenapa kemudian KPK akan menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian kalau memang pada akhirnya ternyata kasusnya ini kemudian tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang dekat, artinya tidak ada kepastian hukum setelah kemudian naik ke penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Justru kepastian hukumnya ketika seseorang mulai ditahan. Misalnya ketika tersangka dalam kasus Garuda Indonesia mulai ditahan pada sekitar bulan Agustus 2019, kepastian hukumnya adalah maksimal 120 hari yang bersangkutan, tersangka itu harus dibawa ke penuntutan dan segera disidang. Jadi ada batas waktu 120 hari penahanan, ada batas waktu 14 hari kemudian dari penuntutan diajukan ke persidangan, itulah batas waktu untuk kepastian hukum yang dijamin oleh undang-undang. Untuk kasus Garuda yang banyak jadi pertanyaan misalnya, dalam waktu dekat sekitar tanggal 4 Desember maka kami akan melimpahkan ke penuntutan dan di pertengahan Desember sudah akan diajukan di persidangan. Tahap 1 sudah dilakukan hari Senin minggu ini. Artinya apa? Begitu tersangka ditahan, maka otomatis waktunya bisa dihitung di sana. Oke, Mas Febri, tapi untuk kasus Garuda sendiri ini kan ada jarak waktu yang cukup jauh antara kemudian pada saat ditetapkan menjadi tersangka di 2017, kemudian ditahan di 2019, dan juga apabila kita lihat di kasus lain di korupsi PT Pelindo II misalnya, ada penetapan tersangka yang sejak 2015 sampai saat ini kemudian juga tidak pasti bagaimana kemudian akhir dari kasusnya. Ini bagaimana Mas Febri? Justru ada kepastian hukum ketika kami melakukan penyidikan. Di KPK itu ada standar ketika penyidikan artinya sudah ada bukti permulaan yang cukup. Nah, dalam proses penyidikan kami mengumpulkan bukti-bukti yang secara formil itu bisa dipertanggungjawabkan dan dibawa nanti ke proses persidangan. Untuk kasus Garuda misalnya, buktinya tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Indonesia, tetapi ada di Singapura, ada di Inggris, ada di beberapa negara di Eropa lainnya. Apakah bisa kita mengambil bukti hanya dengan datang ke sana dan kemudian menyita sejumlah bukti yang ada di perusahaan atau instansi pemerintah di sana? Tidak mungkin itu bisa dilakukan dengan mudah karena ada yang namanya kerjasama internasional, ada yang namanya proses MLE, ada yang namanya proses pencarian alat bukti yang pasti butuh waktu. Karena itu kita harus hati-hati ya. Ketika bicara batas waktu 2 tahun, jangan sampai alasan seolah-olah itu bicara soal kepastian hukum, kemudian mereduksi upaya untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang lebih besar. Baik. Tetapi kami juga menerima dan senang sekali ketika dikritik, misalnya ada kasus-kasus yang ditangani dalam waktu yang cukup lama, sehingga KPK harus menjelaskan. Kami terbuka untuk itu dan kalau nanti ada kasus-kasus yang seperti itu, dengan senang hati akan kami jelaskan pada publik. Oke, baik Mas Febri Diansyah, juru bicara KPK, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.
bukti hanya dengan datang ke sana dan kemudian menyita sejumlah bukti yang ada di perusahaan atau instansi pemerintah di sana. Tidak mungkin itu bisa dilakukan dengan mudah karena ada yang namanya kerjasama internasional, ada yang namanya proses MLE, ada yang namanya proses pencarian alat bukti yang pasti butuh waktu. Karena itu kita harus